Perkenalkan, nama saya Frigia Dela Nainggolan, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Sosiologi Kristen. Saya akan menjelaskan teori sosiologi karya Karl Marx dan bagaimana pembagian kelas atas problem, contohnya pandemi COVID-19. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah sosiologi adalah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Pemikiran-pemikirannya yang mendalam tentang masyarakat telah menempatkan Auguste Comte sebagai peletak dasar ilmu sosiologi, atau lebih sering kita sebut sebagai bapak sosiologi. Kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh-tokoh sosiologi klasik seperti Max Weber, Karl Marx, Emil Durkheim, dan Peter L. Berger, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Di sini, saya tertarik terhadap teori yang dicetuskan oleh Karl Marx, di mana beliau mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan kelas sosial antara kaum berjus dan kaum proletar, atau penghapusan terhadap kelas-kelas sosial. Tidak semua orang mengenal Karl Marx, mungkin hanya sebagian orang yang tahu akan sepak terjang yang telah diungkapkannya. Lelaki kelahiran Trier, Jerman pada 5 Mei tahun 1841 ini, Karl Marx adalah salah satu orang yang menyumbangkan pemikirannya. Walau Karl Marx sering menyangkal bahwa dia bukanlah ahli sosiologi, karena Karl Marx lebih memfokuskan dirinya kepada dunia filsafat, perekonomian, atau tokoh-tokoh sejarah. Tapi tidak dipungkiri, Karl Marx telah menghasilkan gagasan pemikirannya mengenai teori sosialisme yang menjadikannya sebagai salah satu perintis sosial. Dalam judul buku karyanya yang berjudul Komunis Manifesto, Karl Marx beranggapan bahwa manusia sedang memperjuangkan kehidupan yang memiliki penetapan kelas. Ada dua pembagian kelas menurut Karl Marx. Yang pertama adalah kaum berjus, atau yang lebih sering dikenal dengan kaum kapitalisme atau bos, dan kelas kedua yaitu kaum proletar. Berjus itu sendiri adalah kelas yang dimana orang-orang tersebut memiliki alat dan menguasai aktivitas produksi. Sedangkan proletar adalah orang bawahan atau buruh kerja. Prinsipnya adalah orang yang memiliki alat produksi, maka dia pula yang akan mengatur dan memberi semua ide-ide mengenai produksi tersebut. Sedangkan rakyat kecil hanya bisa mengikuti aturan yang berlaku agar dapat menerima gaji. Saya mengangkat satu masalah sosial seperti gambar berikut. Di sini tampak sekali perbedaan kelas sosial yang dapat dirasakan orang setiap orang bagi kaum berjus. Masa pandemi seperti ini adalah masa di mana dapat quality time bersama keluarga, bermain dan berbagi canda tawa serta menghabiskan waktu bersama walau di dalam rumah tanpa harus takut apakah uangnya cukup buat hari esok. Karena sebelum virus ini masuk dan memporak-porandakan dunia, mereka sudah memiliki banyak tabungan uang yang masih dapat dipakai untuk kebutuhannya selama masa lockdown. Tetapi berbeda jauh kalau kita lihat dari sisi kaum proletar. Mungkin ini suatu ancaman bagi mereka, di mana ini adalah waktu yang sangat sulit jika mereka kehabisan beras, tetapi mereka tidak ada uang untuk membelinya, hanya bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah. Bahkan tidak banyak dari mereka memaksakan diri keluar dari rumah untuk mencari makan meski mereka tahu taruhannya mereka akan berdampak COVID tersebut. Intinya adalah bahwa isu dan wabah virus corona telah mendorong psikologis manusia di mana masing-masing negara untuk mengasingkan diri dari interaksi dengan negara lain. Proses pengasingan diri inilah yang telah diungkapkan oleh Karl Marx sebagai istilahnya adalah aliansi atau keterasingan. Berkaitan dengan hubungan sosial, Karl Marx menyatakan bahwa manusia selain terasingkan dengan hal-hal yang bersangkutan paut dengan pekerjaannya, juga terasingkan dengan kehidupannya sosialnya. Terlepas dari teori konspirasi yang beredar,
bahwasannya virus corona merupakan produk atau hasil dari model konsumsi manusia yang konsumtif. Ada kaitan antara konsumsi, kesehatan, dan ekonomi. Sebenarnya virus corona adalah produk manusia yang telah melahirkan virus tersebut, di mana virus tersebut kemudian memaksa manusia untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Kebijakan memilih opsi memproteskan diri atau lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara, jika tidak berhati-hati, hanya akan menjadi kebijakan yang mengaliansi diri sendiri. Masyarakat sebuah negara akan menjadi tertutup, pergerakan sosial dalam sebuah negara menjadi terbatas. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melawan corona dengan menerapkan teori social distancing.